Selamat malam, Bapak Dubes Ade Patmo Sarwono, Duta Besar Republik Indonesia untuk Yordania dan juga merangkap Palestina. Saya Ega Nicholas Ozora izin bertanya mengenai kemerdekaan Palestina. Mengapa sebagian negara belum mengakui kemerdekaan Palestina dan juga ada sebagian negara yang menolak. Nah, apa yang menjadi alasan negara-negara Pasifik khususnya dalam menolak kemerdekaan Palestina di PBB? Terima kasih Bapak Dubes. Terima kasih Mas Zaki dan terima kasih juga pertanyaan dari Mas Ega. Pertanyaan bagus. Kenapa sih masih belum banyak negara yang mau mengakui negara Palestina? Ini bisa dilihat dari berbagai sudut ya. Dan di satu sudut memang ada tidak konsisten ya mungkin karena lobby-lobbynya Israel atau Yahudi untuk tidak mengakui belum mau mengakui Palestina karena negara Israel ini punya cita-cita bahwa negara Israel ini adalah meliputi semua wilayah baik itu tepi barat maupun Gaza. Tepi barat kalau kita menyebutnya tepi barat, kalau mereka Israel itu menjaga Yudea dan Samaria. Nah ini mereka ingin mulai cita-citanya tidak ada negara Palestina. Jadi yang ada hanya negara Israel dan itu mereka melobi. Nah ada beberapa negara yang sebetulnya mempunyai seperti kayak seperti Amerika, Inggris, Prancis. Mereka mau mengakui negara Palestina, tapi prosesnya tidak unilateral. Jadi kalau negara-negara kemarin seperti Spanyol, Norway, Slovenia, Irlandia, dia mengakui negara Palestina unilateral, bahwa saya mengakui negara Palestina. Sedangkan negara-negara seperti uh, Amerika, Prancis itu berdalihnya bahwa mereka akan mengakui, tapi melalui suatu proses perundingan. Dalam arti kata ada proses perundingan antara Israel dan Palestina untuk mewujudkan negara Palestina berdasarkan solusi dua negara. Namun tadi seperti saya sampaikan awal dalam paparan saya, gimana mau mengakui uh, perlu ada mengakui negara pasir, tapi proses perundingannya sendiri tidak pernah ada, gitu. Yang tidak sampai sekarang belum ada. Apakah ini karena apakah mereka setengah hati? Ya itu uh, saya tidak bisa menyampaikan apakah Amerika, Inggris, Prancis atau ini setengah hati. Saya tidak bisa mengatakan begitu, tapi mereka selalu berdalihnya harus melalui proses perundingan. Nah, sementara proses perundingan sampai sekarang belum ada. Nah, tadi juga di dalam pertanyaan juga negara-negara Pasifik, ya negara Pasifik ini kan rata-rata tanpa baru maksud ini. Mereka kan tidak mempunyai politik luar negeri mereka ini kan tergantung dari sejauh jauh negara-negara besar bisa mempengaruhi mereka gitu ya. Negara-negara kecil yang mungkin belum dapat memiliki suatu politik luar negeri atau kebijakan luar negeri yang independen karena tergantung kepada negara-negara besar itu yang mungkin yang bisa saya jawab terkait dengan mengapa. Namun demikian mungkin saya bisa tambahkan uh, bahwa di satu sisi tadi saya di paparan saya juga saya singgung bahwa selama ini kalau isu Palestina itu hanya pemerintah, masyarakat tidak publik itu publik di negara-negara Barat maksud saya itu tidak terlalu peduli, tapi dengan apa yang terjadi di Gaza, publik di negara-negara Barat itu menjadi menaruh perhatian sehingga ini juga memberikan tekanan-tekanan terhadap pemerintah yang berkuasa di negaranya untuk mengubah posisinya terkait dengan negara Palestina
tadi sempat saya sampaikan apa yang terjadi di Spanyol, di Irlandia, Norwegia, Slovenia, itu karena sebagai negara-negara yang uh, negara demokrasi, itu tekanan-tekanan publik itu sangat kuat ya, meskipun di beberapa negara barat lainnya tekanan publik belum bisa mengubah sikap dari pemerintahnya, tetapi di beberapa negara ini bisa mempengaruhi sikap mereka. Itu kira-kira jawaban saya.